Pas umur 5 tahun sih. Awalnya ditawarin papi main piano. Oh, tadinya piano ya? Piano, tapi belum nyoba langsung papi ngomong, "Enggak, jangan. Pasti enggak bisa." Bukan enggak bisa ya, apa ya? Kayak apa ya, Bi? Bosen pasti. Gitu-gitu aja kan. Piano. Yang penting, Deng, kalau punya anak itu ya ini kalau Om ya, yang penting itu ego kita ini jangan dimasukkan ke anak, kasihan. Ya kita sabar lah, itu sabar. Kalau memang belum waktunya ya kita tunggu. Sabar sekali, harus sabar. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, di episode kali ini, kalau kalian udah lihat judulnya di bawah, sekarang gue lagi menyambangi sebuah kediaman istimewa di Surabaya. Mungkin teman-teman juga udah tahu beberapa berita-beritanya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng, ini bisa disebut drummer cilik, dan juga bagaimana pengalamannya, dan juga bersama orang tuanya nih. Karena kan kesuksesan seorang anak tidak lepas dari bantuan dan juga support dari orang tuanya. So, di Serundeng kali ini gue kedatangan Alvin, Claude, dan juga papanya Om Hari. Halo teman, apa kabar nih? Baik, Deng. Jadi kebetulan gue lagi di Surabaya, jadi lagi di thank you Om udah boleh sama-sama main ke studio Alvin. Sama-sama. Ini namanya apa studionya, dinamain gak Om? Apa pinnya? Claude Studio tulisannya. Oh, ada. Claude Studio. Ada. Tapi khusus drum, Deng. Khusus drum ya, Ya. memang. Karena Alvin ini drummer. Jadi Alvin ini adalah drummer cilik. Teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol apa aja pencapaian yang sudah didapat nih di umur segini nih. Dan juga semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Vin, cerita dulu. Awalnya gimana, Vin? Mungkin Alvin dulu ya. Kamu tuh pertama kali kenal drum gitu, tahu itu pas kapan? Pas umur 5 tahun sih. Awalnya ditawarin papi main piano. Oh, tadinya piano ya? Piano, tapi belum nyoba langsung papi ngomong, "Enggak, jangan. Pasti enggak bisa." Bukan enggak bisa ya, apa ya? Kayak apa ya, Bi? Bosen pasti. Gitu-gitu aja kan. Piano. Oke. Enggak apa-apa. Akhirnya dicoba drum, di trialin, akhirnya kok ada bakat, diterusin. Dulu tapi sebenarnya sempat trialin di piano. Oh, oke. Pada piano terus tak lihat kok rasanya anak ini kan enggak bisa diem tuh, Deng. Lari sana, lari sini. Mesti gini lari terus. Terus kok kelihatannya kurang tertarik. Akhirnya saya sama istri bilang coba drum aja. Cocok di drum. Lanjut sampai sekarang. Oke, lanjut. Iya. Hajar wis. Keren. Nah, habis itu pas kamu udah, wah kayaknya aku suka drum nih. Terus kenapa kamu steady kan? Maksudnya bisa aja kan suka sesaat gitu. Biasa anak kecil kan suka gitu. Apa yang membuat kamu kayak, aku cinta banget nih alat musik ini? Ya pokoknya ya latihan terus, jangan itu. Kalau latihan tuh mesti buat gak bosan. Kalau nggak latihan males ya, jangan gitu. Oh gitu ya. Iya. Wah, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Karena ini anak umur segitu mindset gitu ya. Kadang kita yang tua-tua juga kayak kadang udahlah bosan gitu. Iya, tapi orang tua harus dorong, Deng. Harus. Benar ya. Kalau dia memang suka dari diri itu memang harus dikasih tanggung jawab sedikit, tapi paling enggak itu anak kecil waktu dia kamu berapa ini? 5 ya? 5 tahun paling enggak itu dikasih tanggung jawab sedikit lah. Paling enggak sehari pegang drum. Iya. Meskipun 5 menit, 3 menit, yang penting pegang. Nanti lama-lama kan bertambahnya umur, dia bisa ngulik. Akhirnya sampai sekarang sehari kamu 1 jam ya? Iya. 1 jam sampai minimal itu mesti sehari pegang. Iya. Keren. Nah, itu bisa jadi masukan buat teman-teman nih. Itu mungkin teman-teman orang tua muda yang pengen anaknya juga main musik kan sekarang udah kayak gitu kan. Nah, mungkin buat Om Hari nih. Iya. Om ada basic musisi nggak sih? Basic musik kenapa? Kan biasa gitu kan orang tua musisi, anaknya ya berarti kamu musik gitu. Saya dulu main musik itu drum, cuman pikirannya orang dulu sama orang tua sekarang sama orang tua dulu kan lain tuh. Mungkin dulu di musik sudah kamu musik paling gitu-gitu aja. Cuman bener sih suka. Terus punya anak ini ya kebetulan Alvin suka. Ya wis
hobi saya yang dulu nggak tersalur disalurkan kerja sama dia. Nggak iya. menekan, nggak boleh menekan, saya nggak nekan dia, terserah dia. Cuman ya kerja sama, Vin ini gimana Vin, Om kadang nggak ngerti, tapi kan paling nggak Om tahu enak kan tahu, Vin harus gini Vin, ya tadi kayak temen gitu. Iya, jadi bisa sharing-sharing. Iya, mulai dari kecil seperti itu dia. Kayak gitu ya. Keren. Nah, mulai suka terus belajarnya gimana, Vin? Apa langsung les waktu itu? Dulu les di mana? Atau Omyon, les di Omyon. Mulai umur 5 tahun. 5 tahun langsung. 5 tahun. Dari nol. Omyon tuh di Surabaya. Omyon itu privat, Deng. Privat. Ya, Oke. Alvin ini banyak privat, jarang sekolah musik jarang dia. Privat semua. Terus siapa aja nih berarti udah belajar Omyon? Kadang ikut master kelas kayak Om Inang, terus Tante Hilary dan banyak lagi sih. Om Sandi Winarta. Enggak, Sandi. Sandi Pasben. Oke, kira Sandi Winarta. Terus online sama Om Hendy Gustian. Om Hendy pernah online ya, waktu pandemi kemarin. Oh, baru-baru ini ya. Iya. Cuman yang lama sama Om Minang ya. Om Minang 3 hari. Oh, 3 hari di Jakarta saya. Oh gitu, master kelas sendiri berdua sama 4 hari Bin ya? 4 hari. 4 hari sehari. Bos itu kamu. Ya gimana ya, 4 jam. 4 jam ya sehari ya. Tiap hari. Lebih Vin. Ya kadang lebih, pokoknya sekitar itu ya. Tapi namanya suka pasti kan enjoy aja ya. Tergantung orang tua lah, Deng. Kita bawanya juga bagaimana ya. Tahu posisinya anak gimana. Nah, kalau ibaratnya kan sekarang lagi usia sekolah. Kamu suka banget nih main drum. Tapi kan sekolah nggak boleh tinggal toh. Kamu bagi waktu dan bagi ininya gimana? Bagi prioritasnya gitu. Ya gimana ya, kalau sekolah sama drum itu beda. Cara bedanya ya sangat susah pasti. Maksudnya ya Pak, kalau maksudnya kayak prioritas nih, kamu kan misalnya jam sekolah kayak aduh lagi pengen ngedrum lagu ini nih gitu, kamu nggak sekolah gitu, nggak mungkin toh. Enggak. Kalau ada PR gitu kan, terus kan kamu suka harus ngedrumnya pulang sekolah dia, Deng. Baginya gimana? Oh, baginya gitu. Pulang sekolah itu kamu kan latihan pulang sekolah atau malam pulang sekolah ya? Kalau pulang sekolah biasa sama mami, kalau papi datang. Berarti 2 kali. Oh, dia pulang sekolah. Kalau waktu sekolah Ya. Kalau pulang sekolah Om kan kerja sama maminya dulu. Terus nanti Om pulang ulangi lagi. Oh gitu. Cuman gitu-gitu aja. Cuman kalau pas ya kadang-kadang bolos sih. Pas lagi ada event-event gitu bolos ya. Nah, kalau Om sendiri kan maksudnya ini umur-umur krusial kan. Tetap pendidikan itu penting nomor 1. Penting. Terus drum. Nah, Om gimana cara menekankan mindsetnya ke anak umur segini nih? Apa dari umur 5 tahun deh malah? Tapi kalau Alvin ini sekolahnya nggak ada masalah, Deng. Tapi mungkin ya nggak ngerti ya, mungkin nggak. Lo Deng setuju nggak? Kalau anak main musik biasanya pinter ya. Biasanya pinter. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau waktu sekolah ya sekolah. Tapi waktu kalau mau ngedrum ya ngedrum. Tapi kalau memang ngedrumnya itu pas ganggu sekolah, waktu kalau keluar kota kadang-kadang kan dia kan klinik gitu luar kota gitu, ya kadang bolos. Kadang pun biasanya kan hari Sabtu kamu ya, hari Sabtu pulang kan hari Sabtu keluar kota kan, biasanya Sabtu malam sama Minggu biasanya kliniknya itu Minggu. Senin pagi flight pertama langsung sekolah. Sering gitu. Sering. Jadi tidak menghalangi. Enggak. Jadi ya? saya berangkat sekolah itu keluar kota tuh bawa baju sekolah. Jadi langsung dari bandara. Oh gitu. Dari bandara, mobil taruh bandara. Iya. Pulang langsung langsung sekolah. Keren. Nah, itu juga harus jadi masukan buat teman-teman tuh, karena kadang orang mindsetnya ya udah main musik aja lah, sekolah nanti aja deh. Jangan. Gitu, karena musik nih gitu. Ada yang gitu kan, fanatik musik. Jadi gitu nggak boleh teman-teman. Jadi pendidikan tuh memang harus juga sama-sama bisa diutamakan. Yang penting bisa ngebalance-nya ya. Betul. Tapi kalau statement Om tadi menarik sih, kayak rata-rata musisi itu pinter. Biasanya gitu. Biasanya gitu ya. Cuma kadang ya mungkin mindset kali ya. Pinter tapi mungkin malas ya. Itu mungkin malas. Nah, kalau malas dulu itu ya wajar lah, cuman kan ya orang tua lah yang harus kasih semangat terus ya. Iya, ini kerennya Om Hari nih.
Enggak lah, nah keren lah. Menurut gue pribadi, karena ya gitu bisa memberikan masukan kepada anak, terus kayak ya tetap musiknya tetap jalan, tapi ya pendidikan jangan sampai lost gitu loh. Paling enggak Deng ya, Om kan udah orang tua ya, maksudnya sudah punya anak, paling enggak Alvin ini kan Om bisa pegang sampai SMA. Kalau sudah SMA itu lepas dan Om kan enggak bisa mantau bener-bener tuh. Nah, itu bangun mumpung masih kecil ini Om harus ya paling enggak itu bisa kerjasama lah, seperti kalau bisa ajak komunikasi, kalau ini salah kalau sudah SMA itu susah Deng, betul nggak? Iya betul. Orang tua nggak bisa pegang ya. Memang kecil ini mumpung masih kecil, agama, pendidikan, terus drum itu perlu. Iya, jadi basicnya di situ basicnya ya. Situ betul. Sisanya pengembangan nanti pas udah dewasa. Iya. Nah mungkin idola drummer, kan Alvin main drum dari 5 tahun. Idola pertama banget siapakah? Wah, kalau pertama kali Indonesia itu Ray Prasetya. Pertama kali nonton langsung. Itu 2014 ya. Di mana, Win? Jakarta, Tama Drums Day. Tama Drums Day. Itu berarti kamu umur berapa tuh? 2014 tuh umur berapa? 6 ya? 6 ya? Iya, 6 7 lah. Iya. Kenapa ngelihat seorang Ray Prasetya kamu langsung ngefans? Gayanya itu gimana ya? Belum gondrong itu ya? Belum. Iya, masih cepak. Bisa membuat orang merinding gitu. Merinding. Iya. Jadi gini, cara mainnya. Dia pernah ngomong sama saya, Pi. Kalau drummer Pi ya, Alvin lihat merinding. Itu berarti drummer itu enak, Pi. Kayak versinya dia. Iya. Katanya bisa merinding kali lihat ya. Oh, itu baru enak. Ya, yang di sini yang dia pernah ngomong sama Om itu Eca. Ray sama Om Gilang Win ya. Om Gilang. Iya. Yang pernah lihat solonya. Mungkin yang lainnya banyak, cuman pernah lihat solonya itu. Dan merinding gitu ya, tiga itu ya. Merinding Pi. Ya. Jadi itu kamu ngefans pertama kali kalau Indonesia Ray ya? Ray. Kalau luar negeri? Kalau luar negeri meskipun belum lihat langsung itu udah pasti merinding. Benny Grip. Oh, Benny Grip. Itu merinding tuh ya walaupun lihat YouTube atau lihat langsung nonton. Merinding, iya. Benny Grip. Kenapa? Kalau alasannya? Stylenya dia, cara mainnya dia, apa ya, kayak apa ya, enak dilihat gitu. Mainnya itu bisa membuat kita itu gimana ya, dinamikanya mainnya lah kamu terkagum-kagum ya. Keren. Nah kan kalau jadi idola berarti kan kamu semakin kesini kan semakin bertambahnya umur, bertambahnya wawasan juga kan. Kamu kira-kira udah tahu belum arah main drum kamu mau kemana? Kan biasa aku mau kayak si A, mau kayak si B gitu. Band kayak apa? Atau band boleh. Yang kamu banget lah, kayak sekarang lagi kamu banget nih. Kan semua ada fase-fasenya kan. Kayak aku juga dulu zaman baru pertama kali main keyboard pengen kayak siapa, main arahnya, terus sekarang berkembang ya jadi kayak session. Tadi tuh Ray. Kayak Ray ya. Ray. Arahnya pengen. Lah kamu sukanya apa sekarang? Apa namanya selera musikmu kayak apa? Band lah apa? Kalau band ya rock, pop. Musik sekarang lagi dengerin siapa? Dirty Loops. Ya, dengerin Dirty Loops. Kalau zaman dulu pas awal-awal? Kalau awal-awal jarang lihat band malah. Oh gitu, lihatnya solois, drummer solois. Terus ngeliat band itu mulai Dirty Loops itu karena Dirty Loops ya, ikut-ikut Papi Guns N' Roses itu. Oh Papi yang ngajarin Guns N' Roses. Karena bener ya, umur dari Guns N' Roses ke dia tuh jauh ya. Dirty Loops lagu apa, Bin? Lagu apa? Hit Me, Roller Coaster, terus banyak lagi. Lagu yang cover-cover dia ya. Dirty Loops itu band ya? Band, tapi bertiga tok. Oh, asik juga, Deng. Asik juga. Cuman nggak tahu ya ini takutnya ntar netizen. Ini relatif lah, subjektif. Kalau menurutku, soalnya kalau aku pernah lihat dia live gitu di YouTube, bertiga doang emang agak kurang penuh sih. Harus kalau bertiga itu apa ya? Keyboard bass drum. Oh ya kurang. Yang kita keyboard sambil nyanyi. Oh. Gitu. Nah kalau yang biasa di YouTube yang dia cover ya itu kan udah rekam kan. Pas live tok bertiga ya sepi main bertiga gitu ya. Gimana gitu. Tapi meskipun bertiga itu pasti enak. Tapi tetap tight. Cuman kalau dibandingin komposisi musiknya ya tetap ada yang kurang yang bertiga. Tapi oke banget. Lah Om Guns N' Roses lain nih. Iya. Metallica, Guns N' Roses. Tapi Om kenapa ngenalin
Karena emang suka juga ya? Nggak kenalin, cuman di mobil kadang-kadang. Oh, oke. USB itu ada lagu Novemberin. Dia suka, enak lagunya Bi ya. Enak, iya. Tapi ini nggak ada di Indonesia berarti kayak gini Bi. Karena gitu, ya ngobrol-ngobrol anak kecil lah. Iya. Jadi gitu ya. Tapi udah dengerin Guns N' Roses, dengerin apalagi yang dulu dengerin Metallica. Oh, dengerin juga Metallica, keren. Band-band lama. Nah, terus aku dengar kan kamu ikut festival nih beberapa, terus sempat jadi juara juga di beberapa ajang lah. Festival pertama yang kamu ikutin? Di luar negeri atau lokal? Di lokal dulu. Pertama kali banget lokal dulu kan? Wah, apa? Atau langsung Solo. Lupa. Solo Ya? Iya, di Solo juara 3 waktu itu. Itu acara apa? Drum sendiri atau band? Hammer ya? Hammer Drum Competition. Iya. Okay. Itu Alvin umur itu 6. pertama kali kamu pertama kali Iya, ikut event pertama lomba. ya. Umur 5, 6 ya? 6 ya. tahun. Juara 3 langsung ya. Juara 3. Wah, keren. Bawain lagu apa tuh? Masih ingat enggak? Merengue. Itu langsung sekali hari kompetisi langsung ada juaranya atau ada proses ininya audisi? Oh enggak, langsung. Ya, gimana perasaannya? Itu umur 6 tahun ikut 6 kompetisi. Kaget. Om nangis. Wah, anak juara. Oh iya ya. Iya. Itu kategori yang kids ya. Kids ya, ada range umurnya ya. Iya, kids. Nah, kamu perasaannya pertama kali biar bisa siapa tahu kan banyak teman-teman anak masih seumuran gitu kan. Kan biasa anak kecil masih takut temu orang. Iya. Masih takut apalagi kompetisi kan lu ngeliat waduh drummer ini jago lagi. Drummer ini enak ya gitu. Nah, itu kamu perasaannya pertama kali ikut kompetisi itu masih ingat gak? Dredeg pokoknya. Ya, pasti kalau pertama kali di atas panggung itu pasti dredeg. Dredeg tahu ya, dredeg ya. Bahasa Jawa dredeg grogi ya. Nervous. Iya, nervous. Lah, iya, dredeg. lama-lama ikut kayak di atas panggung gitu ya. Kok lama-lama relax gitu kayak biasa. Ya biasa aja gitu. Tapi ya pertama kali pasti nervous. Pasti nervous ya. Tapi kamu kamu meyakinkan diri kamu aja karena kadang nervous tuh membuat ada aja tuh mainnya jadi skip lah, kepleset lah apa karena itu yang bahaya kan sebenarnya. Itu jam terbang tuh, Deng. Jam terbang, lomba. benar. Soalnya dulu waktu kamu mulai lomba itu umur 6 tahun ya. 6. Om ini nganter lombanya kemana-mana, Deng. Sampai Kalimantan, keliling terus hampir tiap minggu Vin ya. Keluar kota, Jakarta. Makanya kan jam terbang kalau band mungkin jam terbang kalau lomba itu memang jam terbang juga, memang asli orang lomba Alvin. Iya. Festival ya. Drum loh tapi ya. Drum. Kalau luar negeri pertama kali? 2017 di Malaysia. Itu acara event apa? Itu drum Malaysia Open itu ya. Iya, Malaysia. Itu dari negara macam-macam itu. Itu juara 1 2017. Itu juara 1 langsung. Juara 1. Wah. Dulu sebelumnya ikut Singapura Drum Festival. Oh, oke. Kalah. Terus setahun kemudian 6 bulan punya. 6 bulan ada Malaysia. Ada Malaysia itu. Malaysia itu ikut sama orang Indonesianya ada berapa, Ben? Dari Malang ada 10 kalau orang Indonesia datang. Oke. Grup. Itu sama banyak negara itu juara 1. 2019 juara 1 juga ya di Hong Kong. Oke. Berarti apa aja Om festival yang udah dimenangin nih? Kalau yang di dalam negeri? Dalam negeri banyak, Deng. Kalau luar negeri Kalau luar negeri 2. Malaysia sama Hong Kong. Sama Hong Kong. Itu juara 1. Ya. Hong Kong itu yang paling seru itu. Seru ya. Itu pertandingan. Itu benar-benar pertandingan. Itu orang Indonesia harus ke sana. Nanti habis pandemi harus ikut. Harus ikut ya. Anak-anak Indonesia harus ikut itu. Keren itu. Keren ya. Namanya apa? Hong Kong Drum Fest. Hong Kong Drum Fest. Itu 3 hari. Oke. 3 hari ada audisinya dulu. Jadi gini. Pertama kirim video dulu. Oh, oke. Audisi by video. Ya, di email, bukan YouTube, email. Iya, email. Terus diterima, dipanggil. Oke. Dipanggil, terus peraturannya nanti 3 hari gini. Itu pertandingannya itu ada 5 yang dipertandingkan itu. Oke. 4 sudah, 5 ya. Lagu sendiri, lagu dari sana, terus snare, solo sama solo bertiga. Solo bertiga langsung ditanding sama 3 orang. Oh gitu, ya, battle gitu ya. Battle gitu. Itu 3 hari itu seru itu. Iya. Seru sekali itu. Itu benar-benar mendidik gitu. Orang bisa solo drum tapi nggak bisa baca ya kalah.
Orang bisa baca, bisa solo, tidak bisa ngeband, yo kalah. Iya. Komplit ya, komplit wis. Kalau 3 hari. Yang open itu langsung ngejam. Langsung ngejam Iya. Itu harus orang Indonesia, harus drummer Indonesia harus ke sana itu. Iya, itu bukan yang dinilai, bukan yang putar-putar stick terus tutup mata. Enggak, bener-bener musik. Iya, karena yang ngadain itu universitas. Namanya universitas Hangseng ya. Hangseng Universitas. Itu memang ada sekolah musiknya. Ya. Dia ngadain festival itu. Keren tuh. Tapi itu pas kemarin ikut kategori umur atau emang college? Umur junior. Ada junior, ada beberapa kelas ya. Dan itu jiwa nasionalnya itu kelihatan kalau di situ. Karena kan kita waktu kesana itu kan enggak ada temen tuh, Deng. Ada temen sendiri bertiga, berangkat sendiri, bawa alat sendiri. Dari Hong Kong ke tempat lomba itu masih 1,5 jam. Jadi kalau di Jakarta itu Tangerang ya, apa ya? Banten. Banten sana lagi. Atau kayak ke Bekasi. Ya, sana lagi terus tidur di mes, ada gunung. Iya. Gitu ya. Keren tapi itu. Keren ya, seru banget. Kita datang, kita bertiga orang Indonesia sendiri. Sana ada Thailand, ada Jepang, Taiwan. Mereka memang dipersiapkan. Memang dipersiapkan untuk jadi petarung. Nah, kita cuma bertiga aja gitu. Itu keren itu, bener. Iya. Jadi seru ya. Seru. Pengalaman. Terus tekanan-tekanannya itu, itu enggak bisa dibeli itu. Pressure. Enak itu. Itu enggak ada di les ya? Enggak ada itu. Jadi kalau orang sana itu kan ya ada kasar, ada enggak. Kebetulan dapat yang kasar. Mereka datang itu setiap drum itu dilempar depan kita. Buat mental ya. Glontang gitu ya. Saya kaget tuh iki piye tuh terus drum ini ya senarnya dipukul di pinggir kita. Tang tong gitu. Was kayak korak wis. Orang Jawa Timur kayak korak itu wis. Ya akhirnya tahu main kita gimana, masuk final akhirnya jadi teman juga. Gitu. Akhirnya sampai sekarang kita banyak berteman ya. Masih kontekan ya. Sampai dikasih gelang. Kasih gelang, kasih anu. Keren. Itu harus, Deng. Itu pertandingan paling keren itu. Keren. Nah, itu mungkin teman-teman bisa coba. Mungkin kalau ada dibuka lagi pendaftarannya bisa disubmit ya. Keren itu, keren. Nah, mungkin Alvin ya, aku mau tanya. Kan berarti kamu festival to festival Indonesia maupun luar negeri. Menurut kamu 3 poin penting yang kamu dapetin dari ikut festival? Ya, mental kita harus kuat. Mental harus kuat. Tuh, teman-teman. Kedua ya, sebelum main ya berdoa lah istilahnya. Berdoa ya. Karena percuma ya, walaupun udah latihan keras gitu. Tiba-tiba nggak direstui main di atas. Ketiga apa ya? Ya yang paling penting 2 itulah, 2 poin itu. Yang ketiga? Ada nggak positifnya yang bisa kamu dapat dari festival? Banyak teman paling ya. Banyak teman. Ketemu orang-orang baru ya. Sekarang dulu yang teman-teman festival itu banyak yang anak seumuran dia itu kalau kesini pasti kan jadi temen. Kalau Surabaya banyakan mampir mesti. Mampir ke sini ya. Mungkin teman-teman bisa kontak gitu kalau mau main-main ya. Nah, kalau dari Om sendiri nih, maksudnya sudut pandang sebagai orang tua. Kenapa Om memikirkan kayaknya ikut festival dulu nih? Awal-awal. Kenapa festival gitu, Om? Iya. Karena panggung untuk drum kan enggak ada tuh, Deng. Panggung untuk drum masa drum sendiri gitu ya. Drum sendiri pas dilihat orang itu kan malah kayak topeng monyet, Deng. Betul enggak? Ya, tangtung ya. Ya paling kayak lomba sudah. Ayo, kalau sekolah musik paling ya yang lihat ya itu aja. Tapi kalau lomba di mall atau di sekolah musik itu kan mental, latihan. Iya, terus mental latihan terus konsentrasi. Nah itu adanya di lomba, Deng. Enggak tahu kalau di musik lain ya. Iya, benar-benar make sense ya. Iya, makanya waktu dia masih aktif itu, wah saya lomba kemana pasti ikut. Pasti ikut ya? Pasti. Ya ada menang, ya ada kalah. Itu dinikmati aja. Iya, keren. Ini bisa jadi. Kalau kalah ya udah, enggak usah marah-marah. Enggak usah marah, dulunya bento, enggak usah, santai aja wis. Waktunya kalah gimana? Benar-benar. Keren. Nah, iya benar, itu bisa jadi masukan juga buat teman-teman karena
kadang kan nggak mikir nyampe situ kan, mikirnya kayak ya udahlah festival, apalagi kalau yang mentalnya udah makanya gue belum deh gitu kan. Jadi udah ciut duluan belum bertanding udah ciut duluan, benar. Jadi tadi poin penting dari Alvin tuh mental, bener banget tuh, aku setuju. Iya, mental ayam jago kalau saya bilang harus ada itu. Harus ada. Ya. Kalau enggak emang percuma ya. Percuma. Kalau ke luar negeri main lomba gitu dilempar setik, kalau mentalnya nggak kuat ya semaput, pingsan. Wah, kuasar orangnya. Wah, nemen wis pol wis. Kalah itu juri dimarahin. Kalah itu meja dilempar gini. Iya. Kan tidak masuk. Kasar. Tapi ya kebetulan waktu itu tidak semua orang. Kasar. Yang itu yang kasar itu yang Cina daratan loh, yang Shenzhen. Terus yang Mako itu Hongkongnya mungkin enggak ya, yang itu yang kasar tuh. Oh, gitu ya. Jadi ya itu bahaya juga ya. Iya. Tapi itu mengganggu mental banget sih, Tom. Iya. Terus kita kan budaya timur yang sopan itu, ketemu gitu siap juga pasti. Loh, saya juga bingung loh. Ini saya bilang sama istri saya, lagi piye iki? Ini kalau kita bahasa Jawa jangan ini ngejak perang dunia lah gimana gitu. Terus itu tapi harus ikut. Iya, benar. Karena juri-jurinya ya keren-keren juga. Iya, memberi masukan banyak ya. Tapi waktu itu komentar yang paling kamu ingat ada nggak dari juri-juri? Juri kalau di Hongkong nggak ada komentar, ya langsung nilai. Langsung nilai. Kalau festival lain ada nggak yang kamu, wah ini komen ini membangun? Ada. Yang di kalau komen ya? Nggak ada, bintangnya ada. Di itu ada Grand City kalau nggak. Kamu di komen? Oh iya. Mas komennya lupa, tapi di komen. Iya, Mas Reda, ya. Itu acara. Itu festival itu bebas, seluruh umur ada. Indonesia. Seluruh Indonesia itu murah diril ya. Murah diril. Iya. Itu jurinya itu Om Amos ya. Sama Om Rendra ya. Iya. Itu aku juara 4 ya. Juara favorit. Ya, tapi yang ikut besar. Tua ya, umum. Ya, soalnya enggak ada kelas. Paling kecil kabel salahnya. Ya. Oh, keren. Dari umur ikut aja deh. Wes gak tahu tuh kelas bebas bulu ikut aja wes. Kalau kalah wes pulang. Tapi dari pengalaman gitu bisa ketemu sama orang aneh-aneh yang nanti yang kalah marah. Pengalamannya jadi banyak. Jadi banyak ya. Iya. Keren. Nah, dan waktu itu juga di 2019 Alvin juga diundang ke istana ya. Makanya aku juga ketemu di situ. Ya, Mas Loteng ini. Itu event semua untuk anak muda untuk bangsa. Apa ini ya? Ya pokoknya itulah. Dalam rangka 17 Agustus kan. Di YouTube lah ada. Iya, di YouTube ada. Bhinneka Tunggal Ika, benar. Jadi kayak setahu aku sih caranya ngumpulin anak-anak yang berbakat gitu. Ada juga yang influencer. Jadi dipanggilin ke Jakarta semua tuh. Ada yang dari Medan, ada yang dari Surabaya, dan dari Papua juga kan. Laudra ya. Laudra belum idol tuh. Laudra belum idol waktu itu udah main di situ tuh. Kemudian aku ketemu Alvin nih. Alvin satu-satunya drummer waktu itu kan. Sisanya lain nyanyi tok kan. Iya. Nyanyi Alvin drummer. Nah, waktu itu dipanggil gimana ceritanya, Om? Itu kamu yang di WA Vin ya? Mami. Itu enggak dikasih tahu dia kalau main di istana. Oh, awalnya main di Net TV. Oke. Ya, main di Net TV. Oh ya, mau. Tapi Alvin bawa drum sendiri, Pak ya. Ya, waktu itu kan sudah di Ludwig. Ya, oke. Oh ya. Terus sampai sana baru kasih tahu ya, nanti mainnya di istana. Ya ini teriak. Wah. Oh, pas yang kita latihan di studio. Baru itu saya tahu, baru itu. Duet sama Ray lagi. Iya. Itu baru tahu ya. Baru tahu ya. Gitu. Ya, teman-teman mungkin mau tahu gimana performance-nya ada di YouTube. Ya kan, bisa lihat. Nah, tadi Om juga udah singgung kan waktu itu udah di-endorse sama Ludwig di drumnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu gimana Om ceritanya bisa di-endorse? Entah apply kah atau enggak. Mereka ngontak. Jadi di Surabaya ini kan pas ada SMAC ya. SMAC, ya. Pameran alat musik itu kan banyak distributor besar yang datang. Oke. Lah, Alvin itu umur 8 tahun ya. Itu di Grand City ya? Di Grand City. 10. 8. 9. Roland 9 ya, lupa. 9. Dia kan suka
itu jalan-jalan drum. Terus di itu tuh ada satu distributor dari Citra Intirama ngeliat petingginya lah sama orang Jepang bener, Roland Jepang ya itu lihat. Terus ini orang tuanya mana? Kan ada ya orang itu yang kenal saya, drummernya Pak Ferry itu. Oke. Orang tuanya nih, terus saya dimintai nomor telepon. Terus seminggu saya dipanggil ke Jakarta. Ya, tapi sebelumnya sudah telepon untuk Roland. Tapi kan saya nggak tahu untuk itu. Pintu masuknya industri pertama Roland ya. Terus saya ke Jakarta, waktu itu langsung teken kontrak 2 tahun. 2 tahun. Roland itu terus 2 tahun, setelah 2 tahun pas spek kemarin ya. Spek kemarin tuh kontrak Roland kan sudah mau habis. Cuman saya mikir-mikir panjang apa enggak ya, terus ditawari Ludwig sama Siljen. Nah, mungkin pihak perusahaannya tuh lihat menang di Hongkong dulu sama dipanggil Pak Istana itu ya, kita tawari itu sampai sekarang. Keren. Jadi itu ceritanya akhirnya bisa di endorse sekarang. Ya. Kita enggak pernah enggak pernah ya. Jadi tawarin. Dan juga suka dan cocok ya, Cocok. Yang penting cocok dulu. Iya. Dulu ditawari beberapa merek sih, kan ada merek-merek lainnya kan. Saya enggak maksa apa. Kamu milih apa, Pin? Udah lihat sendiri di YouTube. Rasanya nih Ludwig ini keren. Ludwig aja, Pi. Wah, Ludwig. Iya. Keren. Nah, terus gimana? Terus Om Hari juga kan terkenal sebagai kolektor. Banyak orang bilang kolektor drum, cuma kan ternyata pas tadi ngobrol ternyata banyak snare drum. Ya. Tapi drumnya juga ada beberapa. Drumnya ada 5. Ada 5 ya. Nah, itu awalnya gimana Om ceritanya? Mungkin singkat. Kalau mau tahu detail nanti bisa cek di YouTube-nya Iqbal. Aku nggak mau curi-curi konten orang. Nggak apa-apa. Itu gimana Om awalnya sehingga? Jadi gini, saya ini kan begitu Alvin besok Alvin pasti kerja juga, kerja dalam arti bisnis kan mengikuti saya. Nah, tapi dia kan begitu dia menginjakkan main drum, saya berpikir saya kan suka drum juga. Akhirnya masih kecil, saya belikan aja alat musik sekarang. Jadi untuk perang besok kalau dia sudah memang kerjanya di musik, sudah usah beli alat musik lagi. Jadi uangnya kan bisa ditabung. Bisa tabung, benar-benar. Cuman itu aja. Itu aja. Iya, enggak ada tendensi apa kepingin enggak. Supaya nanti itu kalau memang dia besok memang jadi drummer, ya kalau gajian sudah usah beli alat musik lagi, di rumah kan sudah banyak. Iya. Jadi kan dia bisa nabung. Jadi Om visioner ya ke depan buat harus anak. itu. Keren, ini bisa masukan buat orang tua. Saya buat Alvin ini detail. Iya, saya mikirkan jiwanya dia supaya dia tidak bosen. Terus apa itu harus anak cuma 1, Deng. Iya. Kalau anaknya 5 itu enggak apa-apa. Iya. Benar-benar. Nah, terus pas proses milih-milihnya gimana Om? Kan banyak gitu, enggak main asal ini jual beli. Enggak. Jadi teman-teman drummer kan banyak Om. Banyak tanya. Terutama sama Pak Yon itu tanya. Terus apa namanya? Yang Om koleksi ini yang bukan sombong, sorry loh ya. Yang Om koleksi itu yang no Cina no Taiwan. Jadi harganya ada dan enggak usah curi-curi, enggak usah ngeliat sound apa, enggak usah pasti enak udah. Tinggal selera kita aja. Kalau misal gitu. Benar. Kalau alat mahal, apalagi drum pasti enak. Tinggal selera kita kemana? Drum ini enggak enak, mahal enggak enak, belum tentu. Orang lain orang lain cocok dengan soundnya ya enak. Gitu aja wis. Gitu aja ya, Bang. Jadi tapi emang ada yang sengaja dicari gitu? Ada. Atau emang enggak sengaja ketemu? Oh ini oke, bagus, ambil. Ada yang sengaja dicari. Ada. Jadi ada seperti beberapa itu yang dapat itu Om tanya iki lho. Rari ini. Tidak ada Om, kebetulan kalau Mas pergi gitu. Kebanyakan Om belinya dari sini. Kalau sini mahal. Iya, mahal ya benar. Om kalau pergi gitu kadang-kadang beli bawa 1, 2 gitu. Oh gitu. Harganya lebih murah. Benar. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Kalau di sini mahal wis. Mahal wis. Udah masuk pintu bea cukai. Masuk. Om pulang paling bawa 1, kadang bawa 2. Oh gitu ya. Jadi ngumpulnya gitu. Soalnya kalau di luar negeri itu ya banyak diskon. Kelihatan ini 6 bulan enggak laku gitu, berapa tahun diskon habis ya.
kadang-kadang di sini limited kayak DW Super itu kan sih sudah ada. ada. Iya. Di sana tidak laku, harganya murah. Diskon bisa 30%. Oh gitu. Iya. Iya. 30%, kadang 35% kan lumayan, Deng. Lumayan banget lah, Om. Iya. Musik segitu. Ya, oh gitu ceritanya ya. Jadi ngumpulinnya pelan-pelan dan tujuan tadi sangat mulia tuh itu. Besok-besok dia kan udah bisa beli lagi kamu. Itu aja dipakai, oke? Nah, dari snare drum yang udah dipunyain papi nih, yang paling kamu suka yang mana? Iya, kayak kita ke Ludwig Black Beauty. Banyak sih, semua suka. Tapi yang kamu banget lah berarti itu kan selera kan? Yang kamu banget. Ya, Ludwig Black Beauty, Ludwig yang apa Panci? Acrolite. Yang SQ2. SQ2 itu sonor ya. Ya, itu emang enak itu. Sonor juga. Prolite tuh kayak punya Eca itu. Eca ya. Oh itu ya, jadi yang favorit kamu tuh ya. Tapi tetap drumnya tetap Ludwig. Ludwig terdepan. Oh gitu ya. Jadi itu tapi seru banget sih menurut aku, itu bisa jadi masukan dan juga jadi gambaran sama teman-teman kalau menjadi, apalagi orang tua kan udah banyak teman-teman aku udah mulai jadi orang tua. Yang penting Deng, kalau punya anak itu ya ini kalau Om ya, yang penting itu ego kita ini jangan dimasukkan ke anak, kasihan. Kita sabar lah, ini sabar. Kalau memang belum waktunya ya kita tunggu. Sabar sekali, harus sabar. Jangan terus ego kita ini anak harus gini, sekarang aku gak usum seperti gitu. Kita ikuti aja, tapi kita melenceng, lurus lagi. Iya. Ngawasin aja. Iya, sabar. Keren nih Om Bagus, ntar aku kalau udah punya anak aku konsultasi deh. Sabar. Nah, Pinter sekarang kan aku lihat nih di Instagram kamu udah aktif dengan band kamu nih yang namanya The Camels. Boleh cerita nggak itu gimana awal terbentuknya? Awalnya itu Alvin lomba, ada juri namanya Om Hari lah. Om Hari itu ngajakin aku ngejam berdua. Ya kayak lagu apa gitu lah. Om Hari ini drummer juga? Enggak, basis. Oh basis, oke. Itu latihannya di studio, ada satu di sana lah. Ada satu gitaris namanya Ryan. Itu ya mau diajak Om Hari ngefit lagi, ngejam. Oke. Akhirnya aku Alvin sama Ryan ini kayak mau ngajak ngeband bareng gitu buat sebuah band. Nyari papi, mami sama mamanya Ryan itu. Nyari personil lain. Dulu tuh tiga orang ya, Ryan, dia sama vokalisnya sama keyboard itu. Terus kan enggak ada bass, kan cari basis kecil kan susah. Pakai sequencer. Oh, awalnya pakai sequencer. Tapi sequencer ala kadar gitu. Jadi kalau main gitu ya, kadang-kadang sequencernya itu lebih kenceng. Nah, itu kan enggak susah itu. Kok lama-lama repot, akhirnya cari bass ya. Sampai akhirnya nemu nih yang sekarang nih. Siapa namanya basisnya? Rafael. Oh gitu, jadi akhirnya udah formasi berempat nih. Sampai dari dulu berempat, gak pernah ganti-ganti udah wis. Nah, vokalis kamu kan main keyboard sambil nyanyi. Iya. Awalnya emang dia cari keyboardis gitu atau emang vokalis ternyata bisa main keyboard? Memang vokalisnya itu jago main piano. Oh, emang klasik ya. Akhirnya ditawarin main keyboard sambil nyanyi, akhirnya main gitar. Oh gitu. Keren. Nah, terus tujuannya apa nih The Camels nih? Maksudnya ke depannya The Camel ini kan sudah lama, 4 tahun ya. 4 tahun, udah lumayan 4 tahun. Ya ini mau bikin single sudah kok. Mau bikin single. Sudah bikin lagu, yang bikin lagu itu vokalisnya. Oh oke. Itu musikalitasnya lumayan itu. Oke ya, udah bikin. Tapi ya enak nggak enaknya belum tahu lah. Yang penting bikin PD dulu lah ya. Terus apa namanya? Ini sudah selesai, sudah mixing, mastering, tinggal bikin video klipnya. Oke, berarti rilisnya rencana bikin video klip dulu bulan ini ya. Recordingnya sudah, tinggal video. Video klip. Video klipnya. Dirilisnya belum tahu nanti. Belum, paling bulan 2 ya. Gitu. Jadi teman-teman mungkin mau tahu gimana musiknya, gimana gambaran The Camel, bisa nanti ditunggu ya, dicek. Ada YouTube ini, Instagram ya? Ada The Camel ya. The Camel .band. Bisa cek di sini nih, taruh. Oh gitu, jadi awalnya kayak gitu, terus akhirnya ikut festival-festival ya? Festival. The Camel festival juga kok. The Camel festival juga ya? Paling kecil, pasti ikut paling kecil udah wis. Kan waktu itu Rodek sama Maranjola kan ketemu ya. Benar, ketemu. Nah, itu Alvin main di bandnya ya. Itu pensi ya kalau nggak salah. Pensi ya. Itu berarti ikut di beberapa festival-festival Surabaya udah lah ya. Udah lewat ya. Lumayan lah.
kadang juga pensi ngisi pensi sering ya. Jadi pensi kalau pensi SMA itu saya suruh pakai baju SMA. Oh iya, aku lihat tuh baru ngepost kan. Pakai baju SMA keren. Tapi ya lokal sini lah. Lokal sini ya. Nah, arahnya kemana, Vin? Kalau secara band nih, Dekamel mau musiknya pengennya dari awal itu memang genrenya nggak cuma satu tok, macem-macem. Oh, mau nyobain semuanya. Iya. Tapi ya macam-macamnya masuk akal, kayak rock, bukan nggak mesti metal. Oke. Rock, pop, kayak funk dan lain-lain lah. Ya. Iya. Nah, terus kalau kan kalian masih umurnya masih kecil-kecil gitu. Ya. Pas lagi workshop ya maksudnya mau manggung pensi gitu atau mau manggung festival ada kan gurunya, Deng. Harus ada gurunya. Ya Mas Hari itu. Oh, oke. Gak bisa umur segini belum bisa. Makanya aku mikir kayak gimana caranya tuh. Oh, gak bisa. Satu ngulik apa kan? Bisa. Kita enggak tahu. Gurunya itu sabar juga ya. Iya, benar. Oh, ada gitu. Enggak bisa deh anak kecil gini. Itu main apa? Ya apa? Bingung. Ada kira ini gini. Ada gurunya. Nanti lah kalau enggak SMA gitu bisa SMA ya. Iya. Kalau dulu gimana? Mulai apa? Bisa enggak pakai guru tuh SMA. Oh. Enggak, aku emang ngebandnya udah enggak pakai guru kan. Mulai SMA main itu pertama kali otodidak SMA. Otodidak dulu baru akhirnya ngeles, tapi karena emang waktu SMP udah belajar teori musik jadi udah enggak aku. Oh, berarti ngeband tuh enggak pakai guru ya? Enggak, ngeband udah enggak pakai guru. Ini pakai masih iya, kan umur segini aku mah ngeband udah sekolah gitu udah. Tahu main apa gitu. Kalau ininya ngerti, cuman pengaplikasiannya susah. Iya. Dan koneksi ke player lain kan. Harus ada maklarnya. Iya, benar. Harus ada yang jembatanin. Iya. Ada gurunya, Deng. Oh, ada gurunya ya. Wah, keren ya. Jadi prosesnya itu gimana? Aku penasaran pribadi nih kan. Misalnya kamu manggung atau festival deh, pasti aransemen dong. Bukan lagu sendiri kan, lagu orang terus harus dibawain dengan warna sendiri. Nah, itu gimana prosesnya biasanya? Ya biasa misalkan kita mau lagu yang wajibnya dari lomba, misalkan ini. Gitu. Nah, selera kita itu kemana? Misalkan selera kita itu misalkan ke pop, kalau kamu kan pop kan. Pop, Lah, misalkan lagu funk kan bisa dijadiin pop. Ya. Aransemen lah istilahnya. Aransemen. Bisa. Di aransemen sendiri. Jadi si Om Hari menengahin. Iya, menengah. Jadi kalau tetap beda ya. Jadi kalau seminggu drum ya gitu. Jadi ini tips nih. Jadi gini, kalau drum itu ya sebulan bulan depan ini ada lomba. Ya. Mulai sekarang itu ya milih satu lagu A ya. Ya wes jangan ngulik lagu lain. A itu aja wes. Sebulan terus itu terus wes. Wah, itu pasti mainnya bisa bagus. Wes enggak usah nanti latihan ini enggak fokus. Iya. Kita milih lagu A ya. Wes ada waktu berapa? 2 bulan. 2 bulan ini wes lagu A terus sampai bosen. Lomba wes sampai udah enggak mikir lagi ya. Iya. Band ya gitu. Iya. Band sama. Jadi udah persiapannya. Iya, sebulan. Wes lagu A ini terus. Kalau lagunya 2 ya AB-nya wes. Oh, oke. Habis ini gue itu terus wes pasti menang itu wes. Iya, benar. Menerapal Iya, benar. Karena ini bisa jadi masukan nih. Kalau itu lomba loh, Iya, benar. Karena gak mikir jadinya ketika main ya wes tiap hari kan motionnya udah biasa. Ininya juga udah telinganya udah enggak ini ya, udah enggak kaget gitu. Oh gitu ya Om ya. Pokok itu pas kalau yang penting kita teorinya tahu, pengaplikasiannya tahu, terus tatarannya ini ritme, ini kodar tahu. Wes tiap hari itu wes. Iya, benar. Itu terus wes sampai ngotok wes. Sampai acara beres. Iya. Tapi ya itu namanya perjuangan. Jadi ketika perjuangan kerja keras tuh kan akan bukan hasil juara. Iya. Ya kan? Setuhan Deng. Benar. Jadi teman-teman ini bisa jadi masukan juga kalau mau jadi juara. Ya jangan malas-malasan. Oh iya. Karena juara tidak gampang ya. Tidak bisa dibeli dari Tokopedia. Kalau untuk latihan sendiri, Vin, kamu maksimal tuh pernah berapa lama latihan sendiri? Waktunya sehari. Sehari. Yang penting megang drum setiap hari. Paling lama berapa? Paling lama. Oh, kalau kamu lagi niat banget nih. Sehari. Oh ya, kadang 2 jam. Tapi kalau 2 jam lebih ya pernah tapi jarang ya. Ya minimal 1 jam lah. Minimal ya, tadi minimal 1 jam ya. Dan tadi mindsetnya yang penting setiap hari harus megang. Dulu waktu kecil 5 menit biarkan Deng. Terus ya tungguin 5 menit dah.
nambah. Iya. Nambah. Nanti udah paksa apa nambah sendiri itu. Paksa ya itu ya. Win. Oh iya, Pi. Sip, bisa. Itu. Om enggak pernah kayak latihannya 2 jam ya sekarang ya gitu. Enggak pernah. Potol. Protol pasti. Nangis pasti enggak mau, nangis enggak mau. Ya itu akhirnya kapok anaknya. Jangan. Capek ya. Capek, Bro. Capek, Pi. Yes, berhenti dulu. Itu. Oh, oke. Nanti tanggung jawab itu pasti keluar sendiri. Iya, benar. Enggak pernah marahin udah. Harus kan iya. Enggak ya, wes. Toh kalau menang kan uangnya ya buat dia sendiri. Iya. Bisa buat belanja ya. Keren, ini Om support banget anak ini, menjadi masukan banget nih apalagi buat teman-teman seangkatan aku ya yang udah punya anak. Yang udah atau mungkin baru mau melahirin anak juga biasa gitu. Jadi ini kan biasa gitu kan musisi ego kan. Jadi kayak misalnya kita baru sampai sini kelasnya, wah anak gua harus lebih nih. Jadi kadang akhir itu tadi Om akhirnya ada pemaksaan lah. Anaknya nggak suka, wes paksa. Masa soalnya kan anak hidupnya kan lama tuh, Deng. Iya, nggak mikir sekarang toh kan masih besok. Kita nggak tahu. Kita pegang sampai SMA, Deng, betul nggak? Iya, benar. Kamu SMA dulu mau dia diantar orang tua? Nggak mau pasti. Iya. Terus kita SMA ya berdoa aja supaya aman. Iya, itu aja wis. Nggak aneh-aneh. Iya. Iya. Oke, nah mungkin ini ya mungkin terakhir lah di penghujung ini. Kamu punya ini nggak impian pas gede bakal mau jadi musisi yang seperti apa, entah mau jadi solois kah atau pokoknya gede pengen punya band atau jadi session, sekarang kan session lagi rame nih, atau apa atau tetap sama The Kamil kalau gambarannya Alvin ya tetap band, tetap pengen ngeband ya band. Tapi ya nggak tahu, kadang suka band, kadang suka session player. Oke, ya itu sambil jalan ya. Iya. Tapi so far misalnya kalau sekarang kan berarti tujuannya pengen ngeband ya. Iya. Itu ya. Iya benar. Karena itu pasti kan seiring berjalannya waktu. Enggak bisa band tuh harus. Iya. Aku juga dulu pengennya ngeband. Iya, solo terus apa dulu. Apalagi drum. Tangtung kalau yang lihat deh. Solois drum tuh. Iya. Ya bener kayak Om Lodeng gini udah belajar bisa main sana. Belajar lah, Vin. Iya. Kapan main sama Om Lodeng ya? Main ya kapan-kapan kita. Terakhir main tuh 2018 itu ya. 19 ya. Kapan-kapan main deh. Iya, boleh bikin banget. Video, Vin. Boleh. Oh iya benar. Iya, nanti kapan kita bikin project lah. Boleh. Di syuting yang bagus. Siap, boleh. Padahal aku lagi bawa keyboard tuh. Ini gampang lah. Iya. Bisa diatur lah. Mungkin Om terakhir nih harapannya Om buat Alvin next, maksudnya ketika dia dewasa nanti kan setelah udah dilepas nih. Iya, ya yang penting enggak aneh-aneh lah, Deng. Sekarang kan tahu sendiri toh. Iya. Yang penting wis fokus saja udah wis. Mau jadi drummer sama jadi mau kerja, mau jadi drummer yang penting fokus. Enggak maksud. Iya, kalau besok-besok kamu enggak mau jadi drummer, mau kerja ya enggak apa-apa. Nanti senarnya dilihat aja ya. Nanti yang mau pinjam kasih ya. Atau mungkin sebenarnya mau dijadiin tempat meja kopi, meja. Sebentar taruh sini Deng lu. Iya. Wah seru banget ya. Sorry Om, aku lupa. Mungkin terakhir banget masukan buat teman-teman di rumah atau mungkin buat orang tua yang ya pengen anaknya bermain musik juga. Boleh kasih tips secara keseluruhan. Yang penting sabar, Deng. Kalau anak kecil ya harus sabar. Kalau tidak sabar tidak bisa. Ego kita tidak bisa kita masukkan ke anak itu. Kamu sini pasti tidak bisa, susah. Ya intinya itu ya. Kalau dulu memang bisa. Kalau anak sekarang itu lebih pintar ke orang tua. Iya benar. Ada gadget, ada tidak bisa, harus sabar. Terus ya sabar, fokus. Sama anak itu harus sabar. Ego kita tidak bisa dimasukkan tidak bisa, harus sabar. Mending sabar ya. Gitu ya. Nah kalau Alvin, masukan buat teman-teman mungkin seusia atau mungkin di bawah masih lebih kecil, pengen bermusik, nggak hanya drum mungkin ya, di instrumen lain, tapi pengen main musik, kamu boleh kasih tips atau saran? Kalau misalkan ikut lomba ya, gimana ya kalau sarannya ya? Aduh, saranmu ya apa? Ya kamu menyarankan kayak apa gitu loh. Misalnya kan ada orang nanya nih, Vin gimana sih caranya kamu bisa jadi juara gitu, misalnya ada nanya gitu, kamu jawab apa? Ya persiapkan lagunya yang. Kamu ngasih saran sama drummer ini kebanyakan daring, nggak pernah ketemu orang. Iya, maksudnya ini kamu masukkan kan, orang kan pasti pengen lihat kamu kayak wah pengen ya masih kecil masih muda, udah dapat penghargaan sana sih, udah main di mana-mana gitu.
kalau kamu dimintain saran kamu bakal buat teman-temanmu drummer dulu. Latihan kayak apa kayak? Oh, latihan tiap hari dan ya berdoa lah kalau mau di atas panggung atau apa gitu. Itu intinya latihan dan berdoa, benar. Itu basic yang harus. Ya kan, percuma latihan doang tapi nggak berdoa, percuma berdoa doang kalau nggak pakai latihan. Karena mujizat mikir juga ya. Gitu. Wah, seru banget ya obrolan hari ini nih. Aku udah bisa main ke studionya nih. Nanti habis ini aku mau lihat snare-nya dulu. Gila. Jadi thank you banget Om udah dan juga Alvin udah ngobrol-ngobrol di Serundeng. Semoga ini bisa memberikan masukan yang baru buat teman-teman, memberikan gambaran-gambaran baru. Dan juga memberikan inspirasi karena kan ya balik lagi dunia musik kan di Indonesia masih ya gitu abu-abu, orang masih mikir yang enggak. Oh, enggak, Deng. Sekarang itu malah jadi musisi yang sukses banyak, Deng. Tapi udah ke situ ya. Iya, sekarang zamannya lain, Deng. Sekarang ini musisi itu pokok fokusnya jadi ya. Iya benar. Teman banyak ya mungkin ya. Iya, benar harus begitu. Ya semoga ini menjadi titik cerah buat musik Indonesia di kedepannya ya. Ini kan kayak Alvin ini kan ini masa depan nih, ke depan nih musik Indonesia dipegang sama mereka nih. Amin. Kita hanya mensupport dari belakang lah ya, udah tweet ya. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share jika teman-teman merasa ini penting dan juga bisa untuk membagikan wacana-wacana baru ke teman-teman yang lain. Dan juga teman-teman mungkin yang mau tahu keseharian ataupun aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan Alvin, boleh cek di Instagramnya Alvin @alvin_cloud. Dan juga mungkin mau lihat aktivitas Om Hari bisa cek di mana Om? Lo nggak mau, mungkin ada yang mau nawarin Ari_Onyis. Ari_Onyis sebentar aku taruh di sini. Dan juga boleh cek YouTube-nya, ada YouTube ya. Ada. Alvin Cloud aja ya. Spasi Alvin spasi Cloud. Ya. Alvin pasti keluar. Nanti teman-teman boleh cek di sini nih gimana Alvin main drum, gimana The Camel juga ada di situ ya. Iya. Proses dan juga jangan lupa untuk menantikan single terbaru The Camel yang nanti akan segera rilis. Amin. Mau dilihat nanti cek di Instagramnya Alvin kapan rilisnya ya. Iya, bulan depan. Semoga yang terbaik. Amin. Oke teman-teman, juga mungkin yang mau tanya-tanya atau mungkin ada pertanyaan dan juga masukan siapa lagi bintang tamu yang akan diajak ngobrol, boleh tulis komen di bawah sini ataupun boleh follow Instagram gue di @laudeng. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap melakukan protokol-protokol kesehatan karena kita bersama akan bisa melawan pandemi ini. Amin. Dan juga semoga sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.